Baik dulu Victor, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita di pagi hari ini kekuatan dan keimanan agar kita senantiasa bisa belajar dan mengaji di Fajar Syar'al Victor. Kali ini Yai Imam ada uzur, beliau berangkat umroh, maka oleh karena itu digantikan badal beliau yang tak lain adalah guru kita juga, guru kita bersama, yakni adalah Yai Haji Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Beliau adalah dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan juga seorang dai dengan jam terbang yang tinggi. Baik dulur Al-Victor, nanti Anda juga bisa berinteraksi langsung, berkesempatan untuk ngobrol ataupun mempertanyakan suatu permasalahan dengan beliau di 081234939390, atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram Radio Al-Victor dan aplikasi streaming di Play Store Radio Al-Victor. Baik dulur, kita akan mulai. Beliau sudah hadir juga di studio. Kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya keluarga saya tonggo-tonggo nggih saya bae insyaallah. Alhamdulillah. Nggih, kabeh saya. Nggih. Pondok pesantren Al-Jihad ini untuk perkembangannya bagaimana? Alhamdulillah semuanya diparingi lancar, kegiatannya lancar, pembangunannya nggih rada lancar. Nggih. Semua nggih karena doa restu para jamaah. Makanya Romo Yai itu selalu mendoakan jamaah. Dan kalau beliau umroh, beliau haji itu selalu mendoakan. Jadi beliau itu memang hatinya mungkin memang kadung pelayan umat bahasanya. Jadi dimanapun beliau itu ada, saya kan sering bersamai beliau. Itu kadang dengar begitu Al-Fatihah begitu. Jadi mendoakan jamaahnya. Karena bagi beliau ya perjuangan itu bisa sukses, bisa lancar, bisa berhasil ya karena dukungan termasuk doa dari para jamaah itu masih sah. Makanya bahasanya Abah selalu ingat dengan jamaah. Dan alhamdulillah kemarin beliau tindak umroh. Dan sebenarnya untuk acara Victor ini kan beliau nggak paring amanah. Makanya tadi saya WA masih sah disi rekaman Abah apa pripun kan. Jadi beliau bersama dengan para jamaah kemarin tindak umroh, bolak-balik tindak Mekah Madinah. Dan memang beliau itu kalau tindak umroh, tindak haji itu Masya Allah kelihatan sehat waras begitu. Mungkin kalau bahasa kita healingnya itu mungkin ke Malang, Taman Safari, nonton bedes itu mungkin ya. Apa itu healingnya ya ke Makkah Madinah. Jadi beliau bilang sendiri, ini kalau sudah umroh haji sehat, hati itu sewenang begitu. Oke, lagu lo ya nopo sing gak patin duit kayak umroh nang masjid kan begitu, nang musola. Kadang-kadang kita ini gak pati kerasa nang masjid itu, malah kerasa nang warung kopi begitu. Nggih bukan sapa-sapa nggih sing ngomong. Jadi makanya mudah-mudahan beliau juga selalu sehat, umrohnya bersama para jamaah dilancarkan oleh Allah dan menjadi umroh yang mabrurah kan begitu. Dan kita semua mudah-mudahan ikut mendapatkan keberkahan dari ibadah beliau di tanah suci Makkah dan Madinah. Amin. Kita doakan beliau biar sehat. Amin. Kembali. Amin. Barokah kepada kita semua. Amin.
Baik Kiai, mungkin kita bisa mulai topik pembahasan pada pagi hari ini. Monggo. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mas Ishak yang sangat kami muliakan, dulur semua yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengawali hari dengan ngaji panguripan. Ini sebenarnya yang patut jadi guru itu Romo Yai Imam Hambali. Saya ini ban serpe. Nek bane sing apik ya lancar, dene rada suwek ya mledos nang dalan. Dulur semua, ada satu kedudukan yang ditulis oleh Allah, dicatat dan diabadikan di dalam Al-Quran itu, yang mungkin bagi kita biasa, tapi bagi Allah itu luar biasa. Dan itu sudah sering kita dengar begitu, ya, ini kedudukan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam seringkali di dalam munajatnya beliau berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bissolihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bissolihin. Rabbi ya Allah, habli berikan kepadaku hukman. Hukman itu hikmah. Satu apa namanya? Ilmu hati sing pinter njupuk pelajaran kehidupan. Itu namanya hukman, ilmu hikmah. Tiyang niku kan kadang-kadang mboten pati iso atine membaca kehidupan dan mengambil inspirasi serta napa nggih bahasane nggih gawe bekal untuk hidup. Kadang mboten saged. Misalnya enten bencana alam, ngonten niku nguyah selfie. Mboten ndongakno, enggak mengambil pelajaran macam-macam begitu. Ada orang yang meninggal dunia, enggak diambil pelajaran. Malah seringkali di zaman sekarang iki ngapunten. Orang takziah itu ambek rokokan jedak-jeduk. Ambek ngobrol, kadang mesu barang. Mambang ngirek nonton bal-balan totoan kalah suh. Ada waktu takziah. Masya Allah. Jadi atine niku mboten melek. Kalau bahasa Romo Yai itu atine picek. Beliau kalau matur itu kan tas-tas. Jadi enggak bisa mengambil hikmah. Nah, Nabi Ibrahim berdoa itu agar diberikan oleh Allah kelembutan hati, ketajaman mata hati untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Dan itu Masya Allah zaman sekarang sangat butuh kita ini. Sehingga hati kita ini selalu waspada kan begitu. Cuma yang saya bahas lanjutan doanya itu, wa alhiqni bissolihin, dan kumpulkan aku ya Allah bersama orang-orang yang soleh. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bissolihin. Jadi pribadi sekelas Nabi Ibrahim itu ingin dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang soleh. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, abul anbiya yang sangat luar biasa dong. Tapi doanya begitu. Wa alhiqni bissolihin, kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Itu Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Yusuf seringkali dalam munajatnya juga berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Begitu. Tawaffani ya Allah, wafatkan aku musliman, dalam keadaan muslim, berpasrah diri, wa alhiqni bissolihin, dan kumpulkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf itu Masya Allah, iku nek cara rondo saiki mesti kepencut.
Perawan yang kepencet. Kepencet sampai tangannya kiris gak kroso kan begitu. Saking ganteng. Ya mungkin mirip-mirip Mas Ishak begitu. Sulas rolas. Bencana alam. Nabi Yusuf, Masya Allah. Itu doanya juga begitu. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh begitu. Ya sekelas Nabi masih minta kepada Allah doa agar matinya itu dalam keadaan muslim. Dan itu ajaran Rasulullah juga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan begitu biasanya khotib. Bukan khotib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kan begitu pesannya biasanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Yusuf itu ingin matinya dalam keadaan muslim. Nah itu dungane Nabi ku koyo ngono. Lah kula jenengan iki jarang. Donga njaluk husnul khotimah lho jarang. Sing sawering niku nggih njaluk duwite akeh. Kan begitu Mas Isa. Iso tuku omah, iso tuku kendaraan. Paringi rezeki sing akeh, awak sehat. Lho husnul khotimah lho gak katut. Masya Allah. Nabi Yusuf mboten. Apa nggih beda derajat makom mungkin nggih. Bulan jenengan iki nek donga ya kebanyakan urusan dunya pancen. Nggih, leres. Nggih, leres pancen. Ya Allah, wis ibadah kurang, donga njaluk duit. Para nabi itu doanya ya seringkali babakan akhirat. Nabi Yusuf juga begitu, mati nih supaya nggawa iman dalam keadaan muslim. Ya Allah, kalau diresapi karo ati isin awak-awakan itu. Dudu nabi, dudu rasul, dudu ulama, dudu kekasihnya pangeran. Nek donga ngluwadur biasane. Ya Allah, muga-muga tanah tangga saged kula tumbas. Iku tanah. Kadang-kadang ngono serta ngladur maneh. Muga-muga anake tangga saged kula rabi bareng. Ya, husnul khotimah iku gak dicangking. Padahal kula jenengan mati ku sing digawa ya husnul iku. Husnul khotimah maksudnya. Enggak melulu golek Duyanti Fatimah iku. Masya Allah. Dan lanjutannya itu loh sama dengan Nabi Ibrahim. Wa alhiqni bisolihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Ya Allah, sekelas Nabi Yusuf itu ingin Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Nabi Sulaiman juga begitu. Doanya itu di dalam Al-Quran, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Wa adkhilni, ya Allah, masukkan aku bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadikas sholihin, dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang orang soleh. Dan masuknya itu birahmatika, karena kasih sayang Allah. Jadi ini juga satu pelajaran. Orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya. Kadang-kadang wong itu kan rada melete. Koyok-koyok wis salat 5 waktu, jangkep, balik-balik khatam Quran, riwari budal umroh haji. Koyok-koyok engko nek mlebu swarga itu sebab amale. Kebanyakan begitu. Kadang diukur, awake lho diukur. Ya Allah, kula niki tiyang sae. Ibadah sregep, poso sregep, melek dalu tahajud nggih sregep. Kira-kira mlebu swarga nomor pinten?
diukur-ukur dhewe begitu. Itu kan jenenge wong melete. Masya Allah. Padahal Nabi Sulaiman pun itu mengakui orang masuk surga golongan hamba soleh itu karena rahmatnya Allah. Dan orang bisa masuk surga juga karena rahmatnya Allah. Orang itu kalau melihat doanya Nabi Sulaiman itu nggak akan bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh tanpa welasi Gusti Allah. Nggak bisa. Nah, 3 nabi itu sekedar contoh, 3 nabi itu semuanya ingin dikumpulkan Allah dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, pertanyaannya kan kedudukannya wong soleh itu kaya apa? Kok para nabi pun ikut iri ingin dikumpulkan Allah ke dalam golongan orang yang soleh? 1, di dalam Al-Quran itu Allah dawuh begini, may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi orang-orang yang di akhirat yang diberikan oleh Allah hakikat kenikmatan itu petang golongan. 1, para nabi. Yang kedua as-siddiqin, orang-orang yang ahli jujur. Yang ketiga asyuhada, orang yang mati dalam perjuangkan agama Allah. Yang keempat adalah orang-orang yang soleh. Jadi ternyata di sana kedudukan orang soleh itu masih sana. Setelah para nabi, orang yang ahli jujur, para syuhada, baru orang soleh. 4 golongan ini besok di akhirat akan mendapatkan hakikat kenikmatan dari Allah. Kalau nikmat di dunia ini bukan hakikat kenikmatan itu. Mboten. Bahasanya misalnya ada orang yang dikayakan sama Allah, kekayaannya itu bukan nikmat sebenarnya, tetapi istidraj. Istidraj niku diuji sama Allah dengan kekayaannya. Dan itu berat itu. Betapa banyak orang yang kaya kadang-kadang lupa ono tonggone luwe, gak disantuni, kadang-kadang gak mengeluarkan zakat. Harusnya kita ini takut begitu. Ngapunten lho nggih. Kalau kita ini gak mengeluarkan bagian dari orang fakir miskin itu suatu saat dipeksa sama Allah untuk mengeluarkan. Suatu saat. Dan itu kudune sing diwedeni. Allah itu punya sifat maha memaksa, Al-Jabbar kan, Al-Qahar. Allah itu maha memaksa. Kalau bagian harta itu enggak dikasihkan sama orang yang berat, suatu saat Allah akan memaksa harta itu dikeluarkan. Tapi bukan untuk orang fakir miskin. Anak loro nemen, akhirin teh akeh. Wetenge moro-moro mules, loro mlebu rumah sakit. Jadi dengan cara-cara yang seperti itu, Masya Allah. Makanya apa namanya, kekayaan dunia ini sebenarnya bukan hakikat sebuah kenikmatan, tetapi muatannya itu ya bisa jadi itu rizki nikmat, tapi ada sisi lain yaitu ujian, istidratnya Allah. Jadi seperti satu keping uang logam, ono wolak walike, satu ono nikmati didik, satu nek ono ujiane. Tapi kalau di akhirat nek wis nikmat ya nikmat. Mboten nenten ujiane, wis gak ono wong butuh ibadah, enggak ada orang butuh nglakoni apik. Wis tinggal ngunduh woh kebaikan waktu ia hidup di dunia. Nah, makanya disebut oleh Allah an'amallahu alaihim. Jadi hakikat kenikmatan itu besok nang swarga. Bojo nggih ngono. Nah dunya iki ya duduk kenikmatan yang sesungguhnya. Nggih, Masya Allah. Dina iki api, sesuk ngomong. Gak sing lanang, gak sing wedok. Gitu. Terang
Badar. Lah nggih ya Allah, perang Uhud barang. Saiki ngapunten dikloni, sesuk ilo kaplok-kaplokan. Masya Allah. Tapi kalau istri di akhirat, hakikat kenikmatan itu nggak ada. Terus mari diapiin jal duit nggak ada. Ya sebuah api. Makanya hakikat kenikmatan ini yang akan diberikan oleh Allah kepada 4 golongan, termasuk salah satunya orang yang soleh. Nah, itu kedudukan mulia itu. Itu satu ya. Yang kedua, mengapa orang soleh itu diiri sama para nabi? Orang soleh itu orang biasa. Kedudukan bukan sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang rasul, tugasnya itu nggak ono begitu. Mboten abot kaya para nabi. Para nabi ku masya Allah mendakwakan Islam, mendakwakan kebaikan niku nggih wabot. Zaman sak monten misalnya Nabi Nuh ya melaku. Ya Allah, pirang-pirangan iki lho. Mboten enten terus sepatu sing apik kaya sakniki mlaku nang bludukan tanpa padang pasir mboten enten. Sikile kepanasan. Abot zaman sakmono niku. Ya gak ono para nabi mari ceramah mudhun terus disangoni jamaah. Ini mboten enten. Mboten enten. Pola bote. Masya Allah. Jadi lah nek wong biasa itu enggak punya kedudukan begitu, tapi kok iso oleh kedudukan nang akhirat iku bareng para nabi. Wong saleh itu loh. Makanya diiri. Enak men wong iki. Gluntang, gluntung turu. Tapi kok besok dapat kedudukan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Makanya iri. Masya Allah, wong soleh itu begitu. Nggak punya tanggung jawab koyok para nabi. Sing abot koyok ngoten niku. Nggak punya tanggung jawab seperti as-siddiqin. Nggak punya tanggung jawab koyok syuhada, orang yang berperang di jalan Allah kemudian mati. Tapi kedudukannya kok sama. Nah itu. Dan yang ketiga, kedudukannya itu pernah ketika Rasulullah Isra Mi'raj didoakan sama Rasulullah di Sidratul Muntaha. Ketika Rasul bertemu dengan Allah, kan begitu. Rasul mengucapkan satu doa, kan Allah mendoakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Semoga keselamatan atas kamu wahai nabi, juga rahmat dan keberkahan. Rasulullah itu ingat kita. Kemudian mendoakan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, semoga keselamatan itu bukan hanya untuk aku, tapi untuk kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hambamu yang soleh. Makanya wong sing soleh iku wis didongakno Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj iku oleh selamat. Makanya wong soleh iku mesti selamat. Ya kula gak patek selamat, berarti gak patek soleh. Makanya selamat bukan urusan apa kecekluk sandung boten. Selamat dunyane nggih selamat akhirate begitu. Dan itu kan masya Allah luar biasa. Ndungone gak nang dunya, bukan di depan Ka'bah, tapi di hadapan Allah di Sidratul Muntaha. Itu pasti terijabah itu. Pasti terijabah. Itu kedudukan orang soleh. Makanya diiri oleh para malaikat. Nah, pertanyaan yang kedua, terus wong soleh itu sopo kan begitu. Nah, iku kula jenengan ini termasuk wong soleh apa enggak? Tapi husnudzon kula katut. Napa satu? Pendapate Syekh Wahba Az-Zuhaili di dalam kitabnya Tafsir Munir itu mengatakan begini. Wong soleh itu bukan orang yang suci enggak punya dosa. Wong soleh itu sebab manungsa biasa. Ya kadang-kadang nglakoni apik, kadang-kadang nglakoni dosa. Tapi kebaikannya itu lebih besar daripada keburukannya.
Tak galeno dalil sing rada enak pancen. Jenengan gak sumpek-sumpek. Masya Allah. Jadi wong soleh itu begitu. Jadi orang soleh itu jenenge menungso, kadang-kadang yo apik, kadang-kadang elek. Tapi kebaikannya itu lebih besar daripada kejelekannya. Kebaikan yang lebih banyak itu tamhuha, akan menghapus yang kejelekan sing rodok titik yang lebih sedikit. Makanya kula jenengan atine kudu digedhekno. Bahwa mungkin kita hidup ini pernah berbuat salah, tapi manusiawi. Tapi jangan pernah putus asa. Allah iku rahmate luwe jembar timbangi kesalahan kula panjenengan. Maka jangan pernah putus asa. Kita yang punya laku maksiat sing akeh. Dan kita yang mungkin tidak pada posisi orang yang berbuat maksiat, jangan sampai buruk sangka suudzon nang wong sing nglakoni maksiat. Bisa jadi ia punya amalan tersembunyi yang itu tidak diketahui oleh orang, menjadi rahasia dia dengan Allah. Sehingga ketika ia meninggal dunia, itu justru oleh rahmati pangeran. Kadang kula jenengan nontoke karo mata lahir. Ana wong seneng nglakoni maksiat, langsung divonis, neraka iku. Bisa neraka. Kayak dadi panitia neraka mawon. Ya Allah. Jadi kadang kita ini keburukan kita nggih ngapunten. Bukan karena kita berbuat dosa, bukan karena mendem, bukan karena zina, bukan karena nglakoni maling macam-macam. Tapi karena kita punya prasangka yang buruk kepada orang yang memang berbuat dosa. Nah itu. Kadang eleke kula jenengan sing apik nanggo niku. Itu kepleset itu. Banyak yang begitu. Masya Allah. Jadi pola luse. Ngene iblis niku pinter. Iblis niku lho. Pinter pol. Nggih. Iku wis jenderal bintang 10 piro nih. Kalau orang itu nggak bisa digoda meninggalkan sholatnya, ngelakoni maksiat, akan digoda dengan rumongso. Gitu loh. Rumongso dhek luwih apik daripada orang lain. Orang lain dianggap jelek di mata dia. Wah, iku ngentekno amal itu. Nggih. Karena kalau sudah begitu, walaupun mungkin sholatnya tekun, baca Qur'annya tekun, tapi hatinya itu penuh dengan sampah. Sampah yang berupa suudzon mau. Sampah yang berupa mungkin rasa benci dengan orang. Wah, itu luwih cepet ngentekno amal itu. Dan itu sering tidak kita sadari begitu. Ya Allah. Jadi kita ini kudu gede hati ini. Makanya Allah itu punya sifat Ghafur, punya sifat Ghaffar. Dan itu memang disiapi oleh Allah untuk memberikan syafaat, memberikan ampunan kepada orang yang berbuat dosa. Misalnya kok nggak ono nglakoni dosa, gak kanggo Asmaul Husna Ghaffar Ghafur niki. Berarti kan sia-sia. Makanya Allah itu paham. Nek kula jenengan rada mbedhik itu lho paham. Makanya Allah menyiapkan perangkat Ghafar Ghafur itu untuk mengampuni dosa kula panjenengan. Sebab kalau Allah enggak punya sifat itu, lho wong sing nglakoni dosa angel disepuro. Dan misalnya kan wong nglakoni dosa, sifat Ghafar Ghafuri Allah nganggur. Terus ya nopo? Nah, makanya insya Allah walaupun kita ini kadang lakoni dosa, tapi sepanjang kebaikan kita itu sik luwih akeh. Itu cara Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munil itu sik tergolong wong soleh begitu. Masih tergolong ya? Tergolong. Cuma ngapunten wis nek ngrungokno keterangan niki aja ditambahi eleke.
Engko ditimbang-timbang dhewe. Wah, ketoke iki apikku sik luwe akeh. Akhirnya nglakoni dosa. Iku nantang malaikat iku jenenge. Akhirnya persoalannya itu bukan persoalan sesuk aku selamat apa ora. Persoalannya di besok derajatku dhuwur apa ora. Ngoten. Makanya kula pengin kita ini hati ini gede begitu. Jadi wong mlebu swarga itu mungkin akhirnya mboten selamat. Besok kedudukan kula jenengan nang swarga iku nomor piro dengan amal kebaikan kita. Masya Allah. Makanya nggih kudu hati kan begitu. Nek wis kula jenengan lakune api, ayo istiqomah. Nek sing elek, jangan pernah putus asa, ayo senden nang Gusti Allah. Nyedek nang Gusti Allah. Nggih pula sepanjang kula jenengan sik nafas sik ambekan. Sifat ghafuri Allah iku sik berlaku sik kanggo. Ya makanya jangan pernah putus asa. Nggih. Kadang wong iku sumpah putus asa sampai bunuh diri lah opo ngoten. Iku secara psikologi kan gak sehat atine. Plus imane ya gak sehat. Agane nggih napa atiku sing gandolan mawon teng Gusti Allah. Cara membesarkan hati ini pripun? Gitu, bahwa Allah itu yang dimiliki adalah sifat-sifat baik. Sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Ghafar, sifat Ghafur. Harus diyakini. Walaupun Allah mungkin punya sifat Jalaliyah yang senang makso, Al-Qahar, Al-Jabbar, macam-macam. Tapi itu enggak banyak di dalam sifat Asmaul Husnanya. Di dalam Al-Quran itu masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat, tentang nikmat, ampunan Allah dan lain sebagainya. Makanya atine itu kudu cinta nang Allah begitu, seneng sama Allah, sehingga ya walaupun kita ini kadang-kadang lakoni dosa itu sih apa nggih punya harapan, punya roja itu besok oleh rahmati Gusti Allah. Makanya kemudian kan ada dawuh ana indal dzonni abdi bi. Aku iki apa jare prasangkane hambaku. Nek wonge prasangkane apik ya ngono iku. Aku akan berbuat terhadap hambaku. Kalau prasangkanya Allah itu seneng murka, Allah itu pembenci, Allah itu penyiksa, sesuk mlebu nang akhirat digibeng karo Gusti Allah. Awakmu iki tak ciptakno kok karo aku elek sangkane. Kan gak seneng iku. Lho cara Mas Ishak lho nggih. Misale kula niki karo Mas Ishak selalu buruk sangka, terus konangan, seneng napa mboten? Mboten. Coba kalau selalu saya baik sangka ke Mas Ishak. Misalnya Mas Ishak benci sama saya, terus saya selalu baik sangka, wah Mas Ishak iki wong sabar, pemaaf, terus macam-macam. Iku ketemu mesti gak sida ngamuk nih. Mesti saya dimaafkan. Dan Allah lebih dari itu memaafkannya. Mboten saged dibandingno maafe dengan manusia, sik luwih adoh. Makanya harus selalu baik sangka kepada Allah. Kadang yang membuat kita hidup susah, hidup kita gelisah, selalu prihatin, karena hati kula jenengan iku cilik. Enggak menyediakan ruang kanggo mlebu rahmate Gusti Allah nang ati. Sehingga hatiku sumpah. Kan begitu. Padahal kan apa-apa. Jadi Allah itu dipikir sesuai dengan pikirannya sendiri. Iya nek pikirannya bener, pikirannya koplak. Allah itu tidak seperti yang kita sangkakan. Allah itu welasé gede, pengampunannya gede begitu. Cuma sekali lagi ngerti dalil ngene iki aja ditambahi elek lho. Kadang orang tahu keterangan ngene iki luwe jembar akhirnya. Wah, berarti nglakoni maksiat ae sian. Santai ae nggih mboten. Itu pendapatnya Syekh Wahba Az-Zuhaili.
Yang kedua, ada Imam An-Nasafi di dalam kitabnya Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Itu kitab tafsir. Beliau mengatakan bahwa wong soleh iku jenenge manungsa biasa ya kadang-kadang nglakoni apik, kadang-kadang nglakoni elek. Tapi wong soleh iku orang yang baik lahir batinnya. Wong sing apik lahir batine. Misale nglakoni salah, iku gak ngrugekno wong liya ngoten. Nggih. Gak zalim sama orang. Mungkin dia nggih napa nggih? Maksiat iku kelas-kelas ringan. Hatinya tetap baik, lahirnya tetap baik itu. Jadi lahir batinnya itu apik. Kalau memang pendapatnya begitu, maka itu apa namanya? Sejalan dengan ayat yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok iku gak ono sing selamat. Harta gak manfaat, anak laki-laki nggih mboten manfaat. Itu kalau coro tafsir Ibnu Katsir, maksudnya niku yaumala yanfa'u malun wala banun. Walaupun orang itu menebus dengan emas sepenuh bumi dan juga kemuliaan anak laki-laki seluruh dunia, iku gak iso nyelametno wong sangka azab Gusti Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati sing selamat, hati sing apik. Oh, tibake wong slamet iku mbesuk atine. Nggih, dan niku nggih abot. Abot bagi wong sing gak gelem nglakoni apik lho nggih. Tapi bagi orang yang sudah akrab dengan kebaikan, biasa mawon. Wong panjenengane dhek gemar berbuat kebaikan. Sudah terbiasa. Jadi kolbun salim inilah yang termasuk atine wong soleh. Orang-orang yang hatinya baik dengan siapapun begitu. Masya Allah, selamat hatinya dari musyrik, kesyirikan, dari kemunafikan. Mungkin integritasnya juga selamat dari pengkhianatan, lisannya selamat dari berkata kotor, menipu, dusta dan lain sebagainya, macam-macam lagi. Perilakunya juga selamat dari perilaku yang merugikan orang. Jadi selamat lagi. Dan ini besok yang di akhirat nanti akan disambut oleh Allah dengan salamun qaulam bir rabbir rahim itu. Jadi orang-orang yang memang hatinya itu baik, hatinya selamat. Masya Allah, ternyata golek keselamatan itu hasilnya gak bondo dunya. Duwe pikiran yang bersih, hati sing bersih, itu modal selamat itu. Oke. Sehingga apa yang ada dalam tubuh kita ini terpakai itu untuk kebaikan. Terpakai untuk kebaikan. Jangankan ada niat untuk berbuat jahat dengan tangannya, dengan kakinya, dengan lisannya. Pikiran itu terjaga. Kadang orang itu ngapunten. Iku biasanya kelakuannya wong rodok ngaku-ngaku soleh itu. Sholatnya sudah tekun, ibadahnya tekun, tapi kadang pikirannya itu maksiatnya di situ. Maksiat pikiran. Dia kayak niku wau suudzon sama orang begitu. Sehingga pikirannya itu sing kotor. Nah itu yang menyebabkan orang jadi nggak baik ya di situ. Jadi suka merendahkan orang begitu. Nganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Mboten enten. Orang lebih rendah itu enggak ono. Yang ada itu hanya di pikirannya menungso. Nggih, saestu. Dalam pandangan Allah enggak ada. Namanya orang rendah itu enggak ada. Misale saiki gurung salat, kan umure isih ono. Lho siapa tahu besok di saat akhir hayatnya ia kemudian taubat kepada Allah, diterima dadi kekasihne Gusti Allah. Gak ngerti.
Nah, makanya pikiran itu penting untuk dikendalikan. Jangan sampai karena pikiran yang kotor, amal kita sing sudah istiqomah sholat, ngelakoni apik macam-macam itu menjadi buyar kabeh gara-gara pikiran yang kotor itu. Makanya guys, sing apik ilmu ni Romo Yai Imam itu sing husnudzon mawon. Kuwi wala Romo Yai kuwi sapa ae sing gak husnudzoni sampai begengke lho di husnudzoni. Kau nak wong elek nang dunya itu. Sing elek mung pikiran kita. Ini karena kehidupan ini sik koma. Orang yang kita vonis salah saat ini berbuat dosa, itu sik koma. Sama kita ini yang sekarang sregep salat nglakoni apik ya sik koma. Lho, sapa ngerti titike wong sing ahli maksiat besok tibake husnul khotimah. Titik kita yang ngaku apik besok tibake kebalikannya. Naudzubillah, kan begitu. Makanya kehidupan kita saat ini ku sik koma. Sing nglakoni apik sik koma, sing nglakoni elek nggih sik koma. Cuma kadang-kadang karena kotornya pikiran kita, hati kita ke orang, sekarang yang kita berbuat baik, besok titik iku malah gak apik. Ayo, enak didadi wong elek sama wong apik. Lah nggih sik padha-padha komae kok melewete. Biasa mawon. Makanya pikiran kita yang ada dalam kehidupan ini hanya orang baik. Misalnya masih ada orang yang nglakoni dosa, iku sik koma. Allah itu ngapunten, Masya Allah, jembare rahmate. Kadang-kadang gak pernah nglakoni dosa, gak pernah nglakoni api. Sekali tobat entek dosane langsung telas. Kan masyhur itu hadis sahih, malaikat rebutan nyatet amal swarga apa neraka, karena ia baru saja masuk Islam, kan begitu. Tapi dilebono swarga, gurung salat. Ya Allah, makanya itulah nggih. Pikiran harus dikendalikan, harus selalu baik pikiran kita, bahwa dalam kehidupan ini ayo takhallaku bi akhlaqillah. Kita ini selalu berakhlak dengan akhlaknya Allah, memandang orang itu selalu dengan kasih begitu. Sehingga nggak ada pikiran-pikiran negatif, memvonis orang jelek dan lain sebagainya. Kita anggap semua saudara kita. Nek si ono sing lakon itu so, ayo didongakno. Ojo malah dijrongkokno. Wong ngechat numpak tangga roto, kok malah tanggae dibrekno wonge. Nggih malah lara. Nggih, jadi begitu. Iki namanya iling-ilingan. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali dulur. Baik dulur, kita break terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ngaji kita bersama beliau. Yang kemana-mana tetap di Fajar Syar'an. Ya, baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali. Baik Kiai, ini ada pertanyaan dari dulur Victor. Yang pertama ini mengenai, mohon diulang untuk doanya para nabi yang 3 tadi. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana apakah orang yang mempunyai dosa sakit dikabulkan doanya kali Gusti Allah, orang pendosa? Yeah. Doanya para nabi, satu, Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bissolihin. Doanya para nabi, Rabbi habli hukman wa alhiqni bissolihin. Doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Rabbi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin.
Ngoten nggih. Nggih. Kemudian apakah doanya orang ahli maksiat bisa dikabulkan sama Allah? Bisa. Nggih, karena doa itu hak prerogatifnya Allah. Dan menungso mboten saged ngatur niku. Cuma secara akal, secara nas dalil niku, doa kita itu sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu bisa jadi Allah akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, bisa jadi seandainya nggak dikabulkan sama Allah, itu fungsinya untuk menghapus dosa. Jadi wong donga itu dikabulno napa mboten, itu ada manfaatnya. Kalau nggak dikabulkan, ya jadi penghapus dosanya. Kalau dikabulkan, ya alhamdulillah. Tapi sebenarnya ada rahasia masih sange. Wong iku nek dungane dikabulkan sama Allah, nggih seneng karena terkabul toh. Tapi bagi orang sing atine itu betul-betul mengharap rahmat Allah, justru nggak dikabulnya itu tambah seneng. Dikabulkan tambah seneng. Allah. Mengapa? Karena kalau Allah mengabulkan doa kita, itu berarti Allah itu kita yang mendikte. Allah mengabulkan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi seandainya Allah tidak mengabulkan doa kita, itu berarti Allah yang apa bahasanya? Keinginan kita itu sesuai dengan kabulnya Allah, keinginan Allah. Bahasane niku gampangnya, kalau kula jenengan donga dikabulno, itu berarti yang dikabulkan itu karep kula panjenengan. Tapi nek gak dikabulno doa kita, itu karepe Gusti Allah. Kira-kira dhuwur pundi karep kula jenengan karo karepe Allah? Jawabnya mesti nggih dhuwur karepe Allah. Tapi kula kepingin donga kula dikabulno, ngono biasanya. Jadi makanya takdir Allah itu yang terbaik. Nah, bagi orang-orang yang hatinya memang mengharap rahmat Allah, dikabulno apa mboten enggak jadi soal. Justru kadang-kadang enggak dikabulno itu lebih seneng dia. Karena itu karepe Gusti Allah. Bukan karepku begitu. Kalau doa dikabulkan kan karepku. Kalau enggak dikabulkan itu karepe Gusti Allah, bahwa Allah memandang itu enggak baik buat kita. Tapi wong-wong cepet tetep ngengkel, kula pengen dikabulno. Ada dikabulno. Ya Allah, makanya etika orang berdoa itu dikabulno napa mboten, itu sebuah kebaikan. Wong donga iku ya ibadah. Kalau seandainya enggak dikabulkan, itu penebus dosa. Makanya donga mawon. Dan jangan pernah mengatakan bahwa dongaku gak mandi. Itu gak boleh itu bagi orang yang berdoa. Iku gak duwe adab jenenge. Nggih, kecuali iku ndungane nang padha manungsane. Kalau ndonga sama Allah mesti dikabulkan. Nggih, cuma dikabulkannya itu sesuai dengan kehendak Allah kan begitu. Nggih, bisa jadi kita minta rumah. Tapi dosa kula jenengan sih akeh. Oh, kayak nebus dosane dhisik. Jadi Allah sing ngatur ngoten iki paling pinter. Makanya jangan pernah putus asa nek donga kula jenengan gurung dikabulno. Malah ngapunten. Dulu itu ada seorang waliullah. Dungane iku gak dikabul-kabulno. Malah wong biasa-biasa iku dikabulno. Kemudian wali ini penasaran, tanya sama Allah, ya Allah, kula niki napa kok nek ndonga mboten jenengan kabulno, jare kula kekasih panjenengan. Karena yang tahu bahwa dirinya wali kan ya orang itu. Allah jawab, aku senang
mendengar suaramu ketika engkau munajat kepadaku. Saking senengi Gusti Allah ngrungokno dungane wali itu sehingga gak dikabul-kabulno. Engko nek dikabulno prai ndungane. Kan begitu. Ya Allah, makanya selalu husnudzon kepada Allah. Baik, Yai, waktunya. Nggih, jam 8. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan rahmat dan ridho serta keberkahan Allah. Kedua orang tua kita, para guru kita, mudah-mudahan dimuliakan kedudukannya di sisi Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Isat, pangapunten tulus semua. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.